Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Halimah dengan NIM 71014200008 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai beberapa pertanyaan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Aridwi Nur Indriawan Musyono, SPD, MPD. Soal yang pertama, memperhatikan peran teknologi yang sudah masuk dan bersanding dalam kehidupan manusia serta memunculkan perubahan pola kehidupan di semua sektor, dan salah satunya adalah sektor pendidikan. Kondisi saat ini di masa pandemi, peran teknologi dalam proses pembelajaran begitu terasa. Jika memperhatikan hal tersebut, silahkan saudara jelaskan teknologi apa yang dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi untuk mahasiswa, terutama dalam mata kuliah yang bersifat praktik. Jelaskan contohnya. Jawabannya, menurut pendapat saya, teknologi yang dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi untuk mahasiswa, terutama pada dalam mata kuliah praktik adalah penggunaan teknologi dalam media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan mata kuliah praktik itu sendiri, dan adanya sistem pembelajaran blended learning. Penggunaan teknologi dalam media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan mata kuliah praktik seperti adanya video tutorial praktik dan penggunaan media pembelajaran yang interaktif seperti penggunaan software atau website edukasi dalam pembelajaran. Selain itu juga diterapkan adanya sistem pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan gabungan antara pembelajaran virtual dan tatap muka. Adanya blended learning perlu dioptimalkan karena mata kuliah praktik tidak bisa dilakukan secara maksimal apabila dilaksanakan secara virtual, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pertemuan tatap muka tersebut. Di masa pandemi seperti saat ini, pelaksanaan pertemuan tatap muka dilakukan secara terbatas dan tetap menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, mata kuliah praktik dapat dilaksanakan dengan sistem shift atau bergantian. Blended learning memudahkan proses pembelajaran karena dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai cara penyampaian dan pilihan media pembelajaran yang sangat beragam. Dengan demikian, adanya blended learning dapat menyeimbangkan kegiatan perkuliahan mahasiswa baik dalam mata kuliah teori maupun mata kuliah praktik. Contohnya, pada pelaksanaan perkuliahan mata kuliah praktik, penyampaian materi yang mencakup teori-teori dilakukan secara virtual, yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Lalu adanya penayangan video tutorial sebagai teori dasar pelaksanaan praktik itu sendiri, dan penggunaan aplikasi e-learning untuk penyediaan modul yang bisa diunduh atau dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian pelaksanaan praktiknya dilakukan secara tatap muka, yaitu praktik secara langsung dengan peralatan yang sudah disiapkan, tetap menaati protokol kesehatan, dan dilakukan dengan sistem shift atau bergantian. Soal yang kedua, berbicara tentang pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Ceritakan satu contoh kegiatan yang memanfaatkan Internet of Things dan Big Data yang sudah dilakukan di Indonesia, mulai dari apa kegiatannya, kelebihan, kekurangan, serta pengembangan apa yang bisa dilakukan ke depannya. Jawabannya, salah satu contoh kegiatan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data yang sudah dilakukan di Indonesia adalah Smart City. Smart City merupakan konsep pengembangan perkotaan yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things dan Big Data dengan cara yang aman untuk mengelola aset-aset perkotaan di dalamnya. Kegiatan-kegiatan dalam Smart City meliputi, yang pertama adalah Smart Environment, yaitu menyiapkan kawasan prioritas yang bersih, bebas sampah, tertib, dan tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Yang kedua adalah Smart Economy, yaitu memastikan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses transaksi yang berlangsung di kawasan tersebut dan pemerintah daerah di sekitarnya. Yang ketiga adalah Smart Branding, yaitu membantu pemerintah daerah pada kawasan tersebut dalam meningkatkan kunjungan wisata. Yang keempat adalah Smart Government, yaitu memastikan pemerintah daerah pada kawasan tersebut untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkualitas dalam upaya peningkatan layanan publik. Yang kelima adalah Smart Society,
yaitu memastikan masyarakat prioritas dan kawasan di sekitarnya memiliki kapasitas yang unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan yang keenam adalah smart living, yaitu mendorong situasi kawasan prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat ataupun wisatawan yang datang melalui penyediaan transportasi dan logistik yang tentram, aman, dan ramah. Kelebihan Smart City. Yang pertama adalah infrastruktur yang lebih baik. Adanya Smart City memberikan dampak yang baik pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, semakin banyak kebutuhan tenaga ahli. Adanya Smart City berperan dalam memperluas lapangan pekerjaan karena dibutuhkannya tenaga ahli dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah publik mengetahui kinerja pemerintahan. Smart City mendorong adanya transparansi sehingga kinerja pemerintah bisa diketahui secara langsung atau bahkan bisa dikawal oleh publik. Yang keempat, meningkatnya produktivitas dan pelayanan pemerintah. Adanya Smart City mendorong meningkatnya produktivitas dan pelayanan dari pemerintah. Yang kelima adalah efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan dan aset kota. Smart City mendorong adanya efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan sekaligus inventarisasi aset kota yang semakin mudah untuk dilakukan. Yang keenam adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Keberadaan Smart City akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan berbasis modern. Yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja pemerintah. Dengan adanya Smart City mendorong masyarakat untuk menyampaikan saran atau pendapat secara kritis sehingga mendukung pengembangan Smart City yang semakin baik ke depannya. Kekurangan Smart City. Yang pertama adalah privasi yang sangat terbatas, yaitu Smart City menerapkan penggunaan kamera keamanan dan sistem cerdas yang terhubung dengan semua ruang, sehingga lebih sulit untuk menjaga privasi. Kedua, adanya kontrol sosial, yaitu kemampuan untuk melacak dan memusatkan data, memberikan kekuatan besar bagi orang untuk menangani informasi, sehingga siapapun yang memiliki akses ke data tersebut berpotensi melakukan manipulasi opini publik. Yang ketiga, kepercayaan kepada jaringan yang terlalu berlebihan, yaitu penggunaan elektronik dan jaringan menyebabkan kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan menjadi tidak kompeten dalam bertindak. Pengembangan yang bisa dilakukan ke depannya. Pengembangan Smart City yang bisa dilakukan ke depannya adalah meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan, meliputi sarana ekonomi, keamanan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, penyediaan pemukiman penduduk yang layak dan terjangkau, serta pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi sesuai dengan keadaan geografis. Pengembangan tersebut dapat diwujudkan dalam 5 jenis ide proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Digital City Guide, yaitu sistem atau website khusus yang menyediakan informasi tempat wisata untuk mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tempat wisata pada daerah tersebut. Yang kedua, Mobile Payment, yaitu pembayaran non-tunai yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi pada smartphone. Yang ketiga, Integrated Crisis Response System, yaitu sistem respon krisis bencana yang terintegrasi sehingga memudahkan proses evakuasi dan mempercepat datangnya bantuan. Yang keempat adalah Solar Energy, yaitu pemanfaatan energi matahari sebagai panel surya sehingga dapat menghemat biaya dan dampak buruk terhadap lingkungan. Yang kelima adalah Paperwork Limitation, yaitu pembatasan penggunaan kertas sebagai langkah nyata masyarakat mengikuti transformasi digital dalam Smart City. Soal yang ketiga, mencermati pengertian literasi digital dan kemanusiaan. Jika saudara ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat menteri, apa yang saudara akan lakukan agar kebebasan publik dalam berbicara via media sosial atau elektronik tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada? Jawabannya, jika saya ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat menteri, hal yang saya lakukan agar kebijakan publik dalam berbicara via media sosial atau elektronik tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada adalah menetapkan kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menegakkan hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Menetapkan kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya,
namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak orang lain dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian dalam menegakkan hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menaati UU ITE dan hukuman apabila melanggarnya. Kemudian melakukan revisi UU ITE secara partisipatif dengan mengutamakan prinsip hak asasi manusia, serta melakukan pengaturan secara jelas agar kebebasan publik dilakukan sesuai dengan pembatasan prinsip-prinsip hak asasi manusia, merujuk pada konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, juga berdasar pada prinsip non-diskriminatif, akuntabel, dan bisa diuji oleh publik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.